Kita ulangi lagi ya kakak semuanya. Shalom Rocky. Wah kencang betul. Makannya banyak ya tadi kakak Pio. Udah kakak Pio, kakak Vela loh ini sekarang sudah SMP. Puji Tuhan ya. Kita yel-yel dulu ya. Yel-yel El Rocky. Mau lihat ini kakak-kakak masih inget apa enggak ya? Kakak Vela sama kakak Pio. Kita yel-yel El Rocky. Sejak kecil. Tunggu sebentar, apa ini? Jangan mendahului dong, dilarang mendahului. Kita harus kompak ya, Pio, Vela, kakak Lukman ya. Kita ulang sekali lagi. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Puji Tuhan, kuat semuanya di dalam Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati El Rocky.
Tuhan, terima kasih sudah melindungi kami dan memberi kami kesehatan. Sekarang kami akan memulai kegiatan untuk menyembahmu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. El Rocky, mari bangkit berdiri dan kita siap hati memuji Tuhan. Siap. Kita nyanyikan berdiri bersama-sama dengan gaya King of badannya besar. Ya seorang biasa senyumnya King of badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kita Maha Kuasa, Dia pencipta kita. Dan sekarang mari kita bersukacita memuji namanya. Making melodies in my heart. Ikuti gerakannya ya, ada gerakannya loh. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart to the King of kingdoms of times. Making melodies in my heart. Making melodies in
persembahan yang terbaik buat Tuhan Raja kita. Mari Kakak Fiona pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membuat kita di gereja ini, Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau mengasihi persembahan, Tuhan Yesus. Dan Engkau, biarlah persembahan ini bisa menyertai Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai
Shalom anak-anak semuanya, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Di hari Minggu ini adalah minggu terakhir daripada bulan Agustus. Nah, kita akan masuk pada kitab 2 Samuel, dan di dalam kitab 2 Samuel ini kita hanya akan membahas pada pasalnya yang terakhir. Tapi sebelumnya, mari kita semua bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kami setiap minggunya datang beribadah. Bagi kami, manusia, anak-anak-Mu, kalau kami tidak paham bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka saat kami melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang kali, semuanya hanya akan ada rasa bosan. Tetapi kalau kami lakukan dengan kami mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, maka kami mengucap syukur Tuhan. Di hari Minggu ini, kembali lagi kami boleh datang beribadah kepadamu. Semua yang kami lakukan kelihatannya sepertinya sama, tapi kami tahu berkat yang daripada Tuhan tidak pernah sama. Selalu baru setiap paginya, setiap harinya. Oleh karenanya, Tuhan pimpin kami saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu benar apa yang kami dengar adalah perkataan Tuhan sendiri. Oleh karenanya, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Tolonglah kami, sehingga sekalipun kami masih anak-anak, mungkin kami itu terkadang masih susah untuk konsentrasi, tapi kami memohon pertolongan Tuhan, untuk Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami dengar firman, kami mendengarnya dengan penuh rasa haus, penuh rasa rindu, dan kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita renungkan daripada pasalnya 2 Samuel, pasalnya yang ke-23, dan tapi juga ada 22. Jadi 22 dan 23 kita akan jadikan satu. Nah, tapi kira-kiranya reviewnya adalah di mana kita sudah tahu Saul diangkat sebagai raja, tapi Saul juga melakukan ketidaktaatan dan kemudian Tuhan tidak berkenan. Kelihatannya tidak taatnya Saul, kelihatannya hanya hal kecil. Tapi hati-hati anak-anak, hal yang kecil tapi kalau tidak taat kepada Tuhan, itu tidak dilihat sebagai hal yang kecil di hadapan Tuhan. Kita mungkin merasa, kan ternyata kan cuman kayak gitu, kok Tuhan kayaknya jahat banget sih. Oh tidak, kita harus mengerti dari cara pikirnya Tuhan, dari hatinya Tuhan. Sehingga saat Saul lebih khawatir dengan apa kata rakyat Israel daripada menuruti perkataan Tuhan, daripada menunggu saatnya Tuhan, Tuhan menjadi tidak berkenan. Maka datanglah dan tampillah Daud, seorang yang dipilih oleh Tuhan. Daud itu berbeda dengan Saul. Daud sekalipun sebagai manusia sama, dia itu punya kelemahan. Dia itu kadang-kadang masih melakukan dosa. Tetapi ketaatan Daud kepada Tuhan itu luar biasa. Dan dia mengerti saat dia melawan lawan yang lebih besar, dia tidak takut. Mengapa? Apa karena Daud itu lebih hebat? Tidak. Tapi karena dia tahu Tuhan yang hebat, pencipta alam semesta ini adalah Tuhannya. Maka Daud tidak menjadi takut oleh karena Tuhan yang hebat ada bersama dengan dia. Nah, 2 Samuel pasalnya yang ke-22 dan 23 adalah menceritakan bagaimana Daud sekarang sudah tua. Daud sudah menjadi seorang raja. Saul dan anaknya yaitu Yonatan yang merupakan best friend daripada Daud sudah mati. Daud sudah tua. Di saat Daud sudah tua, kematian dia sudah tahu mau menjemput dia. Tuhan akan membawa pulang Daud bersama-sama dengan dia. Maka Daud mulai mengingat kembali kebaikan Tuhan. Anak-anak, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Saat kita ingat semua kebaikan Tuhan, maka hal-hal yang saat ini kita hadapi mungkin ada kesulitan,
kita masih tetap bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita baca pada pasalnya yang ke-22, 2 Samuel. Pasal 22 ayat yang pertama. Nanti saya akan lompat-lompat ya, anak-anak ikutin ya. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Nah, kita akan lompat lagi kepada ayatnya yang ke-21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Dan kita akan lompat lagi kepada ayatnya yang 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Amin. Anak-anak, nanti kalau anak-anak baca secara lengkap, ini adalah berupa nyanyian. Daud itu adalah seorang yang suka bernyanyi dan menyanyikan semua kebaikan Tuhan. Dan dia bilang, tadi kita baca pada beberapa ayatnya, bahwa semua yang merupakan kepunyaanku, kata Daud, itu adalah Tuhan. Dia tidak bilang soal berkat, dia bilang bahwa semuanya itu adalah tentang Tuhan. Itulah mengapa Tuhan begitu mengasihi Daud. Dan kita akan masuk pada pasalnya yang ke-23. Kalau anak-anak membaca judulnya, dikatakan apa? Perkataan Daud yang terakhir. Jadi ini adalah saat-saat Daud sebelum pada kematiannya, anak-anak. Makanya kita itu membaca firman Tuhan lebih baik dengan yang namanya Alkitab yang berupa buku. Wow, punya Bundo itu besar sekali ya. Karena matanya Bundo sekarang sudah susah kalau melihat tulisan yang kecil. Kalau anak-anak membaca firman Tuhan melalui aplikasi daripada HP, handphone, tidak ada judul-judul yang diberikan untuk membantu kita. Tapi ini dikatakan perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur artinya adalah seorang penyanyi, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang seperti apa?
pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal selama-lamanya. Itu arti kekal ya, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Anak-anak semuanya, Daud sampai pada masa tuanya, sampai pada kematiannya, dia terus tidak berubah hatinya kepada Tuhan. Anak-anak, kita sebagai manusia, engkau anak-anak akan bertumbuh menjadi remaja, akan bertumbuh menjadi orang dewasa, akan kemudian bertumbuh terus bertambah tua. Dan di saat kita sudah tua nanti, suatu hari kita akan pulang ke rumah Bapa. Pada saat itu, anak-anak semuanya mungkin sekarang merasa bahwa itu masih jauh banget. Aku kalau melihat opa omaku tua banget. Aku sekarang umurku bahkan belum 10 tahun. Menjadi umur 50 tahun, ya ampun aku tidak bisa memikirkannya. Tapi anak-anak, suatu hari engkau akan juga bertambah tua. Pastikan di masa engkau masih anak-anak sekarang, berjanjilah dan mintalah kepada Tuhan. Tuhan, kesukaanku, semua keselamatanku, Tuhan tolong tumbuhkan terus dalam hati dan hidupku. Jangan sampai ada dalam hidupku, nanti aku bertambah dewasa, aku menjadi remaja, aku jadi anak SMP, aku menjadi anak SMA, aku kelas 11, aku kelas 12, aku kuliah, aku sudah punya anak-anak. Nanti ada saatnya aku tidak cinta Tuhan. Tidak, aku tidak mau Tuhan. Tolonglah Tuhan. Biarlah perjanjianku dengan Tuhan itu adalah yang kekal selama-lamanya. Itulah yang dihidupi oleh Daud. Anak-anak semua, engkau masih muda, engkau masih kecil, tapi kita selalu berdoa, biarlah semua anak-anak sekalipun masih muda, tapi memiliki roh bijaksana. Kecintaannya kepada Tuhan adalah bersifat selama-lamanya. Oleh karenanya, bersyukurlah sewaktu engkau masih kecil, di hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Kata Tuhan, kalau engkau mendengar firman, jangan keraskan hatimu, karena orang yang tidak kenal Tuhan, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 tadi disebut sebagai orang dursila. Tidak ada yang bisa mengubah mereka ternyata. Sampai pada suatu hari hanya ada yang namanya api neraka, dibakar habis. Kiranya semua anak-anak tidak ada satupun yang menjadi orang-orang dursila. Biarlah setiap engkau memiliki cinta akan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Sekalipun mereka masih kecil, sekalipun mereka masih muda, iman mereka bukan iman yang kecil. Iman mereka adalah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka cinta Tuhan, karena mereka sayang kepada Tuhan, karena mereka sungguh adalah anak-anak yang selalu punya hormat, rindu, haus, dan rasa sayang kepada firman Tuhan. Sehingga dalam setiap ibadah, mereka mengerti bahwa ibadah adalah ibadah yang sangat berharga.
di hari biasa, di hari dari mereka itu tidak beribadah kepada Tuhan, dan di saat hari Minggu datang kepada rumah Tuhan, gereja, mereka menanti-nantikannya. Saat mereka bersekolah setiap harinya, mereka menunggu-nunggu hari Minggu datang untuk mereka boleh mendengarkan kebenaran firman. Dan kiranya anak-anak semua adalah anak-anak yang memiliki perjanjian kepada Tuhan yang adalah selama-lamanya, kekal adanya. Kiranya setiap anak-anak adalah anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Hamba memberkati setiap anak-anak dimanapun berada yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Raja Daud. Sekalipun ada saatnya kami melakukan kesalahan, kami melakukan dosa, tidak pernah kami menjauh daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pedang roh pada minggu ini adalah terambil daripada 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 2 ayat ini anak-anak harus hafalkan. Biasanya kita menghafalkan pedang roh hanya yang bersifatnya kelihatannya bagus. Tapi ayat 6 dan 7 yang merupakan peringatan bagi setiap orang-orang yang mengikut Tuhan, kiranya tidak pernah lepas dan tidak pernah lupa dari hidup kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang dursila. Ayat 6 dan ayat 7. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak terpegang ya, tadi Bundo salah. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Jangan sampai anak-anak sudah tidak bisa lagi ditegur, sudah tidak bisa lagi pakai tongkat kasih, sampai kemudian semuanya sudah terlambat. Kiranya semuanya itu dijauhkan daripada kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan dan Rocky, kita sudah menerima taburan firman Tuhan. Jangan lupa diingat dan harus dilakukan ya, jangan lupa ya kan ya, Kak Vela, Kak Vio. Firman Tuhan didengar dan dilakukan. Sekarang mari bagi berdiri, kita semangat lagi memuji Tuhan kita, Tuhan pencipta kita.
Baik anak-anak semuanya, sebelum kita sudahi dan berpisah di hari Minggu ini di ibadah kita, maka mari anak-anak semuanya dimanapun engkau berada, kalau engkau sedang duduk, bangkit berdiri. Kalau engkau sedang tiduran, aduh tidak boleh, bertobat ya, bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi ke atas, arahkan wajahmu ke atas ya, dan terima aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki takut akan Tuhan dan terus memenuhi panggilan sebagai utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Kemanapun engkau pergi, ingatlah selalu engkau membawa nama Tuhan, nama keluarga, nama gereja, nama sebagai orang yang mencintai Tuhan, yaitu orang Kristen. Biarlah engkau dipenuhi dengan anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus mulai dari sekarang sampai dengan kekekalan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday anak-anak semuanya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus